Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Pada kali ini kita akan coba membuat sebuah latihan seperti gambar yang ada di depan. Dalam proses pembuatan gambar ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Untuk menyelesaikan sebuah gambar, kita disarankan untuk menyelesaikan pada bagian-bagian tertentu. Misalkan kita menyelesaikan sisi pada bagian bawah. Setelah selesai pada bagian bawah, baru kita lanjutkan dengan sisi bagian atas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita coba mempraktekkan proses pembuatan gambar berikut. Untuk tahap awal, kita buat terlebih dahulu garis bantu dengan perintah XL. Kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita arahkan kursor lurus ke atas, kemudian arah ke samping, kemudian kita isi 10 sudut. Di sini kalau kita lihat garis bantunya adalah 25 derajat. Kemudian kita lanjutkan dengan proses sebelum kita melanjutkan untuk membuat circle, terlebih dahulu kita ganti pewarnaan dari garis sumbu atau garis bantu ini sendiri dengan pewarna merah. Tujuannya agar dapat membedakan antara garis bantu dengan garis nyata. Untuk tahap awal kita buat terlebih dahulu circle, itu adalah dengan diameter 53. Setelah circle pertama selesai, kemudian kita buat circle yang kedua, di mana circle yang kedua di sini itu berdiameter 87. Kemudian kita lanjutkan membuat circle sisi pada bagian luar, itu adalah radius 48. Sedangkan sisi pada bagian dalam dengan radius 87 itu kita ganti terlebih dahulu garis sumbu, dan warnanya kita ganti dengan warna kuning. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle kecil, di mana circle kecil ini ada 4 buah, di mana diameter 12. Kemudian kita lanjutkan dengan proses memperbanyak circle dengan diameter 12 sebanyak 4 buah dengan perintah array, dimana array di sini langsung kita pilih adalah array polar. Kemudian kita select objek, kemudian kita ketik spasi, kemudian kita pilih center pointnya, kita titik di sini, kemudian ini kita isi menjadi 4 sehingga circle yang kita inginkan berjumlah 4 buah. Kemudian kita enter. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle dengan radius 9. Di sini ada 2 buah sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Kita buat dengan dia radius 9, kemudian sisi bagian bawah itu radius 9. Kemudian kita lanjutkan proses pembuatan sisi pada bagian bawah, di mana pada bagian bawah kita buat circle yang pertama itu dengan radius 45 dengan sumbu X 45 dan sumbu Y nya itu adalah 45. Maka kita perbanyak garis sumbu ini, kita copy ke sumbu X itu adalah 45. Kemudian di sisi center ini kita copy ke arah bawah sejauh 45 sehingga terjadilah perpotongan. Kemudian kita potong garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita buat circle di sisi berpotongan itu dengan radius 15. Kemudian kita lanjutkan mengcopy garis center ke sebelah kiri itu sejauh 48. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle itu dengan radius 15.
Kemudian kita hubungkan garis sisi bawah dengan circle yang ada di sisi sebelah kiri. Di sini kita buat circle-nya, kita hubungkan, kemudian kita hapus garis bantu yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sini dengan radius 7,5 di antara dua buah lingkaran. Kita hapus terlebih dahulu garis-garis yang tidak memiliki fungsi. Kemudian kita buat circle, kemudian kita ketik TTR, kita klik circle pertama, kita klik circle kedua, kemudian kita isi 7,5. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah trim sehingga gambar sisi sebelah kanan telah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke sisi sebelah kiri itu dengan radius 7,5. Circle TTR, kita klik circle pertama, kita klik circle yang kedua, kemudian kita isi 7,5. Kemudian kita lakukan trim dan kita hapus bagian garis yang tidak diperlukan, sehingga garis telah menghubungkan dua buah circle. Kemudian kita hapus dari circle yang tidak diperlukan. Oke, kemudian kita hapus ke semua dari circle yang tidak diperlukan. Kemudian kita hapus juga circle yang tidak diperlukan, dimana di sini terjadi perpotongan. Kemudian ini kita hapus dan kita hapus circle bagian lain, sehingga gambar pada bagian bawah telah selesai kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas. Untuk mempermudah sisi bagian atas, di sini untuk garis sumbu di sumbu Y itu udah kita copy sejauh 48. Kemudian garis sumbu di sumbu X itu kita copy ke arah sumbu Y itu sejauh 49,5. Kemudian terjadi perpotongan. Perpotongan ini kita buat circle terlebih dahulu dengan radius 15. Kemudian kita hapus garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle TTR dengan radius 6. Circle TTR, kemudian kita klik circle pertama, klik circle kedua, kemudian kita isi 6. Kemudian kita hapus, kita trim, kita klik kanan, kemudian kita lakukan penghapusan. Kemudian kita hapus pada bagian circle yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle di sisi bagian atas dengan jarak 61,5. Di sini kita isi ke arah atas 61,5. Kemudian kita buat circle itu adalah 13,5 dan dilanjutkan dengan membuat garis. Di sini kita buat garis lurus antara di sisi bagian atas circle ke sebelah kanan. Kemudian kita trim bagian yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat pada bagian radius 8. Circle TTR, kita klik circle yang pertama, C TTR, kita klik circle pertama, kita klik circle yang kedua, kemudian kita isi dengan radius 8. Kemudian kita trim, klik kanan, kemudian kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle dengan radius 22,5. Circle TTR, kemudian circle pertama, circle kedua, kemudian kita isi 22,5. Kemudian kita hapus circle yang tidak diperlukan. Kemudian ini kita hapus, sehingga secara tidak langsung gambar kita telah sesuai dengan yang diharapkan.
Kemudian kita lakukan proses penghapusan garis bantu, di mana tujuan kita hapus agar pada saat proses pembuatan garis sumbu itu bisa lebih jelas. Kemudian di sini sisi ini kita trim, kemudian ini kita hapus. Di sini kita trim terlebih dahulu di sisi bagian bawah. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian center line dengan center mark. Kemudian kita klik circle yang besar, kemudian kita klik semua circle yang ada di sini. Ada terjadi bagian yang belum kita hapus. Di sini kita lanjutkan dengan mentrim sisi bagian luar. Kemudian kita hapus, dan garis dalam kita hapus juga. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana dimensi yang pertama itu adalah dengan menggunakan radius. Kita klik ini adalah radius 15. Kemudian kita klik di sini 13,5. Kalau kita mengulang perintah sebelumnya, kita tinggal menekan spasi. Dua 2,5, kemudian di sini ada 9. Kemudian dilanjutkan dengan radius 15. Kemudian di sini ada radius 15, di sini ada 7,5. Kemudian di sini ada radius 6. Oke, telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi untuk sisi bagian lain. Di sini linear. Sisi bagian sini ini adalah 49,5. Kemudian sisi bagian center line ke sisi bagian ini itu adalah 44,9. Kemungkinan besar di sini tidak berada di titik center. Oke. Nah, di sini dia tidak berada di titik center. Ini kita geser ke sisi pada bagian atas sehingga 45. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi pada bagian center ke sisi bagian center bawah, itu adalah di sini adalah 48. Kalau kita lihat di sini ada beberapa garis yang tidak berada pada titik bagian tengah. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi pada bagian sebelah kanan. Kemudian di sisi bagian atas itu tingginya itu adalah 61,5. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian diameter dari circle yang kita buat. Di sini circle pada bagian dalam itu adalah 87. Kemudian di bagian luar ini adalah 96 atau 48, radius 48. Kemudian di sini circle di bagian dalam itu adalah diameter 12 dan diameter circle atau bagian dalam itu adalah diameter 53, sehingga gambar yang kita buat telah sesuai dengan gambar yang di sebelah kiri. Pada latihan kali ini kita banyak menggunakan perintah circle dengan melanjutkan TTR, di mana fungsinya untuk membuat circle di antara dua buah circle yang lain. Baiklah, sekian tutorial latihan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.